Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Falah dengan NIM A4102100041. Sini saya membuat video tentang tugas akhir praktikum PABM. Yang pertama, pengertian soal HOTS. High Order Thinking Skills merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi, yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Hal ini dikemukakan oleh Saputra dalam penelitiannya di tahun 2016 halaman 91. Tujuan utama dari High Order Thinking Skills ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah yang menggunakan pengetahuan yang dia miliki, serta membuat keputusan dalam situasi yang kompleks. Hal ini dikemukakan juga oleh Saputra dalam penelitiannya tahun 2016 di halaman 91 hingga 92. Untuk ciri-ciri soal HOTS, yang pertama, soal HOTS bersifat kompleks. Yang kedua, soal HOTS bukan soal yang bersifat mengulang. Kemudian yang ketiga, soal HOTS memiliki banyak cara penyelesaian dan alternatif penyelesaian. Kemudian yang kelima, menuntut siswa untuk berpikir secara kritis dan berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan persoalan. Untuk soal yang pertama, untuk mencapai puncak Gunung Caringgi terdapat dua jalur yang bisa ditempuh, yakni jalur Tugu Gajah dan jalur Tugu Macan. Dalam informasi yang ada, puncak Caringgi berada di ketinggian 3.600 meter di atas permukaan tanah. Dan jarak antara basecamp Tugu Gajah dan basecamp Tugu Macan berjarak 9,6 km. Dan jarak basecamp ke puncak Gunung Caringgi memiliki jarak yang sama. Jika jarak Camp Malikati ke puncak gunung sejarak 1.500 meter, maka berapa meter ketinggian Camp Malikati di atas permukaan tanah? Ini merupakan soal pilihan ganda. Untuk option A 3.000 meter, B 2.800 meter, C 2.700 meter, D 2.900 meter. Untuk jawabannya yakni option C 2.700 meter. Soal ini merupakan soal HOTS karena memenuhi kriteria soal HOTS. Di antaranya soal ini kompleks karena soal memasukkan materi bangun datar dan materi kesebangunan segitiga. Soal memiliki banyak alternatif jawaban sehingga memunculkan banyak cara penyelesaian dan menuntut siswa untuk berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian untuk soal yang kedua, Ibu Andi memasak masakan untuk ayah yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Kemudian masakan yang sudah siap akan dimasukkan ke dalam rantang. Ibu Andi menyiapkan nasi, tahu, tempe. Untuk membawa makanan itu ke sawah, Ibu Andi membawa rantang berbentuk tabung yang dengan 3 susun rantang. Untuk alas rantang
jari-jari 10 cm dan tiap tinggi satu rantang 6 cm. Tiap rantang akan diisi oleh makanan-makanan yang ada sampai rantang tersebut penuh. Sebelum memasak, Ibu Andi memotong tempe berbentuk balok dengan alas 4x6 cm dengan ketebalan 3 cm dan tahu berbentuk prisma segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm dan sisi miringnya 10 cm. Tahu tersebut memiliki ketebalan 3 cm. Berapa banyaknya tempe dan tahu maksimal yang bisa dimasukkan ke dalam satu rantang? Soal ini berbentuk soal ujian ganda. Kemudian soal ini merupakan soal HOTS karena memenuhi kriteria soal HOTS, yakni soalnya kompleks karena soal memasukkan materi bangun ruang dan teori Pythagoras. Kemudian soal ini menuntut siswa untuk berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan permasalahan. Pada bagian kedua, uji validitas internal. Saya meminta bantuan kepada guru matematika SMP. Untuk yang pertama, penguji 1. Beliau bernama Ibu Fitraning Tias Puji Pangesti MPD, instansi SMP Negeri 1 Kertek. Untuk latar belakang pekerjaan, beliau pada 2008 lulus kuliah pendidikan matematika UAD dan di tahun yang sama mendaftar CPNS dan menerima SK penempatan di SMPN 5 Satap Kalikajar. Kemudian tahun 2012 beliau mutasi ke SMPN 1 Sapuran. Pada tahun 2014 beliau mendapat beasiswa pendidikan dan melanjutkan studi S2 pendidikan matematika di UNY. Kemudian tahun 2016 kembali lagi ke SMPN 1 Sapuran. Kemudian pada tahun 2022 beliau mutasi ke SMP Negeri 1 Kertek hingga saat ini. Beliau sudah 15 tahun menjadi guru. Kemudian hubungan dengan penulis, beliau merupakan guru SMP Negeri 1 Kertek dan beliau merupakan rekan kerja dari Ibu Irma Suryani yang akan menjadi penguji kedua. Untuk hasil kuesioner angket yang telah dinilai penguji 1, dikatakan bahwa soal dapat digunakan dengan revisi. Untuk penguji 2, beliau bernama Irma Suryani. Beliau bekerja di SMP Negeri 1 Kertek. Latar belakang pekerjaan beliau berkarir menjadi guru sejak 2003 dengan status guru Wiyata Bakti dan guru bantu. Kemudian pada tahun 2007 beliau mendapat SK PNS penempatan di SMP Negeri 1 Kertek hingga saat ini. Lama beliau mengajar 20 tahun. Hubungan dengan saya, beliau merupakan guru matematika saya saat di SMP Negeri 1 Kertek. Hasil kuesioner angket yang telah dinilai penguji 2 dikatakan bahwa soal dapat digunakan dengan revisi. Kemudian untuk uji validitas Eigens value diperoleh hasil untuk satu pernyataan dengan kategori validitas rendah, 5 pernyataan dengan kategori validitas sedang, dan 8 pernyataan dengan kategori validitas tinggi. Untuk uji reliabilitas integrator Cohen-Kappa diperoleh dengan kriteria Slide Agreement. Pada uji validitas eksternal, saya meminta bantuan kepada 15 orang teman untuk membantu dalam tugas akhir saya. Berikut 15
teman saya. Kemudian saya akan menunjukkan bukti chat saya dengan teman yang saya mintai bantuan. Kemudian ada bukti pengerjaan yang ditulis oleh teman saya. Berikut 3 jawaban yang teman saya tulis. Pada bagian ketiga, uji validitas eksternal. Yang pertama, saya menguji uji validitas. Saya menggunakan uji validitas biserial untuk soal pilihan ganda. Saya menggunakan uji validitas biserial karena saya menilai jawaban responden dengan jawaban benar dan salah, yakni 1 bernilai benar dan 0 bernilai salah. Dalam perhitungan diperoleh untuk soal nomor 1 valid dengan rata-rata Dalam perhitungan diperoleh untuk soal nomor 1 bernilai valid dengan nilai R hitung 0,792 dan untuk soal nomor 2 bernilai valid dengan nilai R hitung 0,858. Yang kedua, uji reliabilitas. Saya menggunakan uji reliabilitas biserial karena saya melihat penilaian dengan benar atau salah saja. 1 untuk nilai benar dan 0 untuk nilai salah. Rumus yang saya gunakan yakni KR20. Dalam perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,718 dengan kriteria reliabilitas tinggi. Yang ketiga, saya menguji daya pembeda pada soal. Daya beda yakni bagaimana satu soal dapat membedakan mana yang pintar dan tidak pintar, sehingga seberapa kuat soal itu dapat membedakan yang pintar dan tidak. Dalam perhitungan diperoleh untuk soal nomor 1 memiliki daya beda yang baik dengan skor 0,428 dan soal nomor 2 memiliki daya beda yang baik juga dengan skor 0,571. Yang keempat, saya menguji tingkat kesukaran pada soal. Uji tingkat kesukaran menggunakan rumus dari Arikunto 2013 dengan P sama dengan B per JS. Menurut Arikunto, klasifikasi taraf kesukaran yakni soal dengan P 0,0 hingga 0,30 adalah soal sukar. P31 hingga P0,7 soal sedang, dan P0,71 hingga 1 ialah soal dengan kesukaran mudah. Dalam perhitungan diperoleh untuk soal 1 tergolong soal mudah dengan skor 0,8 dan soal nomor 2 tergolong soal dengan nomor. Dalam perhitungan untuk soal nomor 1 tergolong soal mudah dengan skor 0,8. Kemudian untuk soal nomor 2 tergolong soal sedang dengan skor 0,46. Untuk kesimpulan, soal yang saya buat merupakan soal HOTS karena telah memenuhi ciri-ciri soal HOTS, yakni soalnya bersifat kompleks, bukan soal yang bersifat mengulang, memiliki banyak cara penyelesaian, kemudian menuntut untuk siswa berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian soal saya validasi kepada 2 guru SMP Negeri 1 Kerdek dengan penguji yang pertama, Bu Fitraning Tias Puji Pangesti. Beliau merupakan guru SMP Negeri 1 Kerdek, menilai bahwa soal yang saya buat dapat digunakan dengan revisi. Kemudian untuk penguji 2,
Ibu Irma Suryani. Beliau merupakan guru SMP Negeri 1 Kertek juga. Beliau menilai bahwa soal yang saya buat telah memenuhi syarat dan dapat digunakan dengan revisi. Kemudian soal yang telah divalidasi oleh guru, saya ujikan kembali dengan eigenvalue dan inheritance Cohen-Kappa. Diperoleh hasil soal disepakati oleh dua penguji dengan kriteria Slide Agreement. Pada uji eksternal, saya meminta bantuan 15 teman untuk mengerjakan soal yang telah saya berikan. Saya menguji yang pertama validitas biserial dengan kriteria kedua soal bernilai valid atau kriteria dua soal tersebut valid. Kemudian yang kedua reliabilitas biserial dengan kriteria kedua soal memiliki reliabilitas tinggi. Kemudian yang ketiga ada uji daya pembeda soal dengan kriteria kedua soal memiliki daya beda yang baik. Yang terakhir tingkat kesukaran soal dengan kriteria untuk soal yang pertama memiliki tingkat kesukaran mudah, dan untuk soal yang kedua memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Pengalaman yang saya dapatkan dalam melaksanakan tugas ini, yang pertama, saya pertama kali membuat soal matematika dengan kriteria Hodge, dan soal tersebut harus diujikan kepada dua validator. Kemudian soal tersebut saya ujikan kepada teman-teman saya. Yang kedua, dalam mencari responden kebanyakan ada lika-liku kesulitan. Ada responden yang ketakutan setelah mendengar soal matematika, dan ada juga yang antusias karena sudah lama tidak menghadapi soal matematika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan sesuatu, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.